Ruang Profesi. Welcome to Ruang Profesi. Oke, hari ini ya spesial banget nih tamunya karena ini sahabat gue sih. Jadi wah udah kenal lama banget ya dari zaman masih bocah, sekarang udah punya bocah. Oke, dan latar belakang beliau sih menarik, profesinya sangat menarik di dunia kreatif. Jadi kita akan gali seberapa dalam dan seberapa detail tentang pekerjaannya ya. Nah, profesinya itu kalau dunia kreatif apa sih? Yuk kita langsung aja. Halo Bi. Halo. Mau lihat kemana nih? Selamat datang Bi ya di Ruang Profesi nih. Thank you loh, Ja. Gua merasa diundang gila. Ya, gua malah yang ngerasa terhormati lah. Siapa udah lah datang. Itu lo. Oke, jadi gini Bi. Ya sebelumnya kita udah brief sebentar tadi ngobrol-ngobrol kan. Ya memang Ruang Profesi kita akan bahas tentang berbagai macam profesi. Kenapa? Karena kita mau share ya, kita mau memberikan banyak informasi kepada kaula muda ya. Kaula muda bahasa orang tuh gue pakai para netizen baik yang pengen tahu tentang berbagai macam pekerjaan di dunia nyata itu seperti apa. Dan dunia lu sebagai dunia nyata Bi. Nah, lu sebagai sohib gue tuh salah satu yang pekerjaannya tuh bisa gue bilang unik banget karena memang dan sangat dibutuhkan di industri saat ini kan. Ya lu sebagai kurang lebih di dunia kreatif ya, visual. Iya. Apaan sih Bi kerjaan lu sekarang? Apa aja dah gue mah yang penting bisa kelihatan di visual mah gue kerjain. Oke. Gitu. Jadi yang gue tahu lu ngedesain animasi juga ya? Desain animasi juga. Kalau boleh cerita back dari awal, gue awalnya gitu gue kuliah animasi. Oh, kuliah animasi memang. Oke. Di sebuah universitas lah ya. Daerah yang banyak bunganya itu ya. Yang jalannya kecil macet. Itu karena dari kecil gue emang nggak bisa tuh yang namanya pelajaran sekolah, berhitung-hitungan gitu, gue nggak paham lah. Pokoknya nggak suka ya. Nggak masuk lah di otak gue gitu. Gue sukanya gambar, nonton film, main game kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya ya dibolehin gue kuliah. Akhirnya yang berhubungan dengan passion gue satu lah gitu. Karena ada beberapa orang tua yang kayak ngapain kerja kayak gitu nggak jelas atau karirnya apa gitu. Kalau nyokap bokap gue sih nggak mempertanyakan itu. Jadi cuman kayak ya udah serah kamu, kalau emang kamu sukanya itu bisanya itu ya udah gitu. Jadi memang itu keputusan lo untuk mengambil desain animasi dan orang tua support. Karena gue nggak bisa yang lain. Gue bisanya itu doang. Bohong. Jadi banyak bisanya sebenarnya, bisa nyanyi, jago main drum. Ya, itu side dish lah itu. Hobi aja. Ya jadi akhirnya lu putusin ambil desain animasi. Desain animasi. Dulu ditanyain kan sama si yang apa namanya mbak resepsionisnya itu mau masuk di jurusan yang apa namanya kayak desainnya gitu aja, yang buat desain cetak nih segala macam, atau ke animasi. Itu masih baru hitungannya. Di sana masih baru pada saat itu ya. Pada saat itu tahun 2007. Oh, udah lama banget ya. Itu udah tua ya kan. Oke. Ya udah di tahun 2007 akhirnya gue masuk, gue pilih aja animasi. Belum maksudnya masih jarang kedengeran lah sama orang pada saat itu gitu, jurusan animasi. Ya udah gue coba. Akhirnya lu ambil animasi. Akhirnya ambil animasi, masuk. Belajarnya apa? Bikin apa sih dia? Nah, awalnya basic tuh semester awal tuh kayak belajar desain, belajar Photoshop, Illustrator, pokoknya basic desain, fotografi kayak gitu semua gue pelajarin di kampus, jadi gue bisa lah. Habis itu baru masuk ke animasi, belajar sejarahnya segala macem. Terus juga ya itu akhirnya masuk ke software, belajar cara membuat benda yang sebenarnya nggak nyata gitu, itu ada di dalam digital itu. Bergerak buat benda yang tadinya nggak hidup jadi hidup. Contoh gitu. Simpelnya deh, biar masyarakat tuh tahu lah, karena kan belum tentu semuanya paham nih animasi apa sih gitu kan. Contoh simpelnya bikin apa yang kita suka lihat sehari-hari? Yang suka lihat sehari-hari ya banyak banget. Kayaknya semua iklan, semua film di TV pasti ada unsur animasinya. Either itu cuman kayak bumpernya dia waktu mulai
huruf-hurufnya dari judulnya itu datang gitu. Itu udah profesi gitu. Itu aja udah animasi hitungannya. Hitungannya. Semua yang bergerak itu animasi atau motion. Oke. Gitu. Nah, kalau atau kartun itu desain animasi ya? Jelas ya, itu 100% animasi. Basicnya animasi ya itu film kartun. Dari zaman dulu lah. Tuh. Nah, kalau gue lebih ke yang animasi yang 3 dimensi. 3D. Oke. Nah, kalau kayak yang film terkenal kayak Upin Ipin itu maksudnya desain animasi 3D? Itu animasi 3D. Itu contoh desain animasi 3D ya. Film Indosiar itu. Saya nggak apa-apa kan ya, itu TV lah ya. Itu animasi juga 3D ya? Iya, yang naga-naga itu kan. Iya, itu dahsyat banget. Jangan salah. Itu yang bikin dosen kampus gua. Oh iya? Iya. Oh, yang ngajarin lu, Bi. Gue juga pas gua tahu kaget juga gitu. Bikin kayak gituan gitu. Yang naga-naga, yang ular-ular apalah itu ya kan. Ternyata mungkin entah statusnya, gue nggak nanya pasti sih si alasan dia bikin itu apa gitu kan. Entah BU, kayaknya sih bukan BU, emang si kliennya pengen objek di filmnya itu ada dalam waktu singkat. Sedangkan proses pembuatan itu tidak bisa cepat gitu loh, semua ada prosesnya. Sehingga mempengaruhi efek kualitas efek lah ya. Iya, dan dengan dibayar nggak seberapa, pokoknya gue mau ada naga. Oh iya, tapi gue bikin naga sekian bulan gitu. Oh ya nggak mungkin, gue kejar tayang. Gue minta 2 jam. Gue minta besok udah naik nih, udah jalan. Ya udah gue kaceplokin aja naga apa kayak jalan dah pokoknya. Gitu jadinya. Jadi bukan berarti yang bikin itu nggak profesional, tapi memang kebutuhannya dan harganya berada di posisi yang seperti itu. Jadi disesuaikan lah ya. Sesuaiin kebutuhan. Sebenarnya dia mau bikin yang levelan Hollywood pun bisa. Nah, kalau kita bicara itu kan salah satu di perfilman. Dunia game juga pakai desain animasi? Iya. Sama sudah persis. pasti. Cuma yang berbeda hanya pemrogramannya saja ya. Kalau di game kan ada engine-nya yang emang buat tapi basicnya bikin karakternya pun bisa di software yang sama. Habis itu dilempar ke engine biar bisa digerakin atau apa gitu. Nah itu baru dia spesialis di developer game lah ya, memindahkan itu kayak engine-nya itu ya. Right. Nah, pada saat kuliah sebelum kita bicara profesi yang sekarang, pada saat kuliah itu belajar animasi itu capek nggak sih? Pusing nggak sih? Itu. Ya, itu apa nih? Orang kan, ada beberapa nih kalau orang yang kuliah di bidang-bidang kayak gue gini, entah desain grafis, entah animasi atau apa, pasti orang pada ngeliat, lu kuliah ngapain sih gambar-gambar doang gitu, lu kuliah bukannya pakai buku apa gitu, malah pakai buku gambar. Kan gampang kan, tinggal eret-eret doang gitu. Padahal ya kan itu lebih pusing. Karena ya itu bukan ilmu pasti. Iya benar. Lu nggak bisa hafalin ya. Iya. Lu nggak bisa 2+2 belum tentu jadi 4. Benar. Gitu. Menurut lu bagus, menurut dia nggak bagus, menurut dia bagus banget gitu, bisa beda. Iya. Persepsi tiap orang gitu kan. Betul. Itu jadi balik lagi ke persepsi ya. Karena selera kan. Selera ya. Kadang menurut lu biasa aja, ternyata menurut dosen lu bagus. Malah lu dapet nilai gede gitu. Ada yang menurut lu udah effort banget tapi dapat C, D, anjir gitu. Ya itu challenge banget dong pada saat kuliah tuh kayak gitu. Ya iyalah. Udah pasti gitu. Kadang yang dari sekian puluh anak gitu yang bisa dibilang oke banget, bagus paling 1-2 orang. Gitu. Oh ya, dan gue di kampus gue tuh cuma 1 kelas. Cuma ada 1 kelas. Untuk jurusan animasi itu gue cuma 1 kelas gitu. Karena pertama ya? Nggak pertama juga sih, cuman memang peminatnya sangat sedikit pada waktu itu. Abis itu angkatan-angkatan di bawah gue baru rame tuh, banyak. Mulai banyak yang bergerak di sana, bahkan mungkin kampus-kampus lain mulai buka juga ya. Sekarang udah mulai banyak ya. Nah, yang akhirnya setelah lulus lu berkarir lah ya kan? Berkarir di dunia yang sama, sesuai dengan pekerjaan dan passion lo itu. Iya. Karena memang gue merasa kayak ya emang gak nemu jalan yang lain gitu. Kalau emang udah dikasih jalannya lo situ, ya udah gue kerjain aja gitu. Emang pas lulus pun berapa bulan setelah lulus emang langsung ditawarin buat kerja di sebuah tempat kecil lah gitu, kayak kantor kecil. Tapi ya megang klien yang lumayan. Gitu ya, emang itu banyak banget pembelajarannya sih, seru banget lah gitu. Itu berhubungan dengan event kan. Jadi di sana lebih ke
Kliennya apa? Mainnya di dunia apa kebanyakan? Kliennya mostly otomotif. Brand-brand besar. Berlabel T, huruf T kayak gitu. Dan itu benar-benar animasi 100% animasi banyak lo kerjain di situ. Iya, mostly animasi. Memang untuk event kayak launching. Kalau si klien mau launching mobil baru gitu, biasanya kantor gue bikinin animasinya buat di layar LED tuh. Layar LED-nya, Kadang kita ngedesain bentuk layar LED-nya juga biar gimana tuh eventnya jadi wah lah. Tuh apa aja nih sorotan lampunya kayak gimana? Lampu sih enggak. Lebih ke bentuk LED-nya, nanti proyektor nembak kemana. Namanya ini video mapping. Gue pernah denger dan gue pernah lihat deh, kayak waktu itu kalau nggak salah di Jakarta pernah bikin yang di Monas ada. Monas belum ya, lama ya kalau nggak salah. tahu. Sama di Fathahillah ya. Fathahillah. Kantor gue juga pernah bikin di Fathahillah. Oh, kantor lu pernah bikin? Nah, cuman yang nggak terlalu ke-up sih. Yang lebih terkenal sih after kantor gue. Oh gitu. Itu. Setelahnya. Itu gue lihat kayak gedung tuh seakan-akan runtuh gitu ya. Itu intinya ya? Kalau video mapping itu intinya main ilusi sih. Main mata ilusi kan, seolah-olah objeknya tuh berubah jadi dari bentuk aslinya gitu. Caranya gitu, harus nyeting si proyektor pas nembak ke bangunannya gitu. Jadi kita harus bikin 3D si gedung dulu. Kita bikin animasinya yang ngepas sama gedung itu. Habis itu baru kita tembak ke gedung gitu loh. Pas nggak nih? Dan emang show-nya harus di tempat yang gelap. Makanya malam ya. Mostly malam ya. Nah, challenge lu selama berkarir di tempat pertama, ketika lu kan banyak ketemu klien, itu kan klien kecil loh. Kalau kita bicara brand mobil launching itu, gue yakin proyeknya juga besar. Challenge-nya apa, Bi? Hal yang paling ngerasa lu kampret banget lah gitu. Nah, apa coba apa? Ya itu tadi balik ke yang pertama, masalah persepsi. Iya. Kalau misalkan kayak gue udah bikin yang gimana gitu, kalian nggak suka, ya revisi. Udah pagi siang sore malam tuh ngerjainnya kan. Revisinya kapan? Jam 2 pagi, bisa kayak gitu. Pokoknya lu nggak punya waktu untuk ya kayak orang-orang lah 9 to 5 kayak apa gitu, enggak lah. Oh, di dunia ini nggak bisa ya? Jauh lah dari kreatif visual situ. tuh nggak bisa? Enggak. Karena ya kadang kliennya pun dapat ide buat dia ngerevisi itu mungkin pas dia lagi boker misalkan. Pas lagi di jalan macet-macetan gitu ya. Malam-malam tiba-tiba kayaknya ini bagus kayak gini deh gitu. Dan pura tuh kan ini kayaknya diganti deh jadi ini deh. Misalkan kayak gitu. Gitu. Di dunia ini ya ribetnya sih kayak gitu, dan biasanya untuk PH itu pasti jadi pihak ke sekian lah, pihak ketiga biasanya. Dari suatu brand ada agensinya dulu, habis itu baru ada PH-nya nih, pihak ketiga. Jadi third party-nya lagi ya. Jadi masuk ya pekerjaannya itu dari PH, dari agensi ya. Dari agensi gitu. Dan biasanya revisinya double tuh jadinya, dari klien sama dari agensinya juga. Nah itu di sana berapa lama di yang pertama, perusahaan yang pertama ini? Itu 2,5 tahun lah. 2,5 tahun. Tapi lumayan banyak ilmunya di sana. Banyak banget. Tempat pertama kerja sih ya. Pertama kerja. Dan emang ya gimana ya, orang-orangnya juga asik sih. Meskipun cuman nggak nyampe 20 orangnya gitu, cuman seru sih. Dan emang karena event kita jadi banyak kenal orang-orang baru. Bisa dapat link-link baru gitu yang bisa ngasih side joban baru ya kan. Kayak gitulah. Nah, dari situ akhirnya pindah. Dari situ pindah ke kantor yang tujuannya karena waktu itu udah married sebenarnya. Cuman pengen mencari kayak tantangan baru lah pada usia-usia itu kan. Pengen nyoba sesuatu yang gue pengen nyoba nih. Karena lapisannya banyak banget kan dari multimedia itu. Dari event gue mau nyoba ke TVC. TVC itu adalah television komersial. Iklan yang biasa kita lihat di TV nasional. Jadi memang dia spesialisnya di situ. Temen gue ada yang pernah bilang di situ, ada yang pernah di tempat yang sama gitu. Dia bilang, lu cobain dah, paling nggak lu tahu dunianya gitu. Soalnya dunianya ya agak berbeda. Dari segi hasil yang lu capai juga beda secara teknikal gitu. Ya udah gue tertarik dong, gue coba begitu. Masuk, gue diajakin teman gue, ini gue masuk sini deh. Ya udah, gue resign dari situ, gue coba masuk ke tempat yang baru. Pas gue masuk,
tempat yang lama teman gue resign ternyata. Maksudnya gimana tempat? Teman gue nih ada yang udah di tempat yang baru nih ngajakin gue ke situ. Pas gue masuk dia cabut. Oh, yang ngajak itu cabut. Iya. dia ngajak lu buat ngegantiin dia. Bangke kan emang kan. Pas udah masuk, gue udah masuk nih gitu. Terus itu gue diajak ngobrol yuk. Ya udah di luar ya udah enggak apa. Gue udah cabut lah. Ngapain? Tiba-tiba cabut. Gue baru masuk. Iya, ternyata dunianya lebih keras lagi daripada yang pertama. Nah, ngomong dunia lebih keras. Yang pertama kerasnya kayak gimana? Yang kedua kayak gimana? Ya mungkin nggak semua kategorinya production house atau studio seperti itu ya gitu. Itu base-nya balik lagi ke si head si bos atau si pimpinan di situ yang ngelola lah gimana sistemnya di dalam situ, manage seperti apa. Cuman emang yang gua tahu si company kecil ini cuman berapa orang doang, sama orang lebih sedikit ya dari yang sebelumnya gitu, dari yang tadi belasan orang sampai cuman 4 orang, 5 orang gitu. Di situ ya lebih kerasnya adalah dari segi gimana bilang ya, jam kerja kah? Jam kerja udah pasti nggak ada, semua sama ya. Iya. Lebih nggak ada lagi. Ini lebih parah, lebih ekstrim. Jam kerja lebih ekstrim. Wah. Mostly kayak ya lu jam 11 malam tuh ya pagi lah hitungannya. Bagi mereka? Bagi si bos yang mengatur itu. Masih pagi lu. Pokoknya kalau lu kerjaan lu belum sesuai sama yang dia mau, lu belum bisa pulang. Dan itu harus di kantor sampai tengah malam? Iya dong. Wah gila ya. Gua nggak pernah balik di bawah jam 10 sih. Jam 10 malam. Dan di situ udah berapa? Di situ berapa lama? Di situ cuma 3 bulan. Oh, enggak kuat. Lambaikan tangan. Banget. Dan emang gua beberapa habis itu baru gue nanya sama temen gue yang pernah di sana juga gitu, bilang ya emang begitu, makanya lu harus nyoba. Kan oh iya ngerti gue sekarang. Kenapa ini, jadi mostly emang orang-orang di situ juga banyak yang ada yang mengeluh, ada yang apalah gitu, emang merasakan hal yang sama. Cuman ada yang terjebak juga. Tapi akhirnya di situ pindah. Nah ntar dulu, kalau di situ dengan pengorbanan segitu lu dapetin kayak portfolio yang lebih powerful. Why? Kenapa coba? Kenapa? Karena lu bisa ngasih lihat kerjaan lu ke orang-orang dengan cuma bilang lihat iklan ini nggak? Itu gue yang bikin. TVC ya? Iya, kayak gitu. Itu gampang banget buat lu kayak jual diri lah gitu. Gue bisa bikin kayak gini, keren lah. Kalau yang sebelumnya kan lebih ke event itu kan cuman kayak berapa hari, sehari 2 hari gitu. Hanya sekali tayang. Orang cuman bisa ngeliat saat kalau dia datang ke event itu. Betul. Kalau yang sini orang bisa lihat terus lah. Kasarnya ketika lu interview tempat lain, oke, jadi kerjanya apa? Iklan ini, iklan ini gitu. Iya. Mereka udah cukup ya. Lihat itu sebagai portofolio ya. Iya. Alright. Dan akhirnya dari situ baru pindah. Abis itu gue freelance dulu. Freelance dulu berapa lama? Hampir setahun kira-kira. Nah kalau lumayan lama juga. Terus di freelance itu biasanya proyeknya dari mana? Nah sebelum freelance itu memang banyak orderan masuk yang emang dari link-link gue yang lama ini, dari kantor-kantor sebelumnya gitu. Ada yang emang mau ngasih bisa nggak bikin ini gitu loh. Ada linknya temennya si ini gitu. Bisa bikin ini nggak? Bisa. Banyak tuh orderannya. Makanya gue putusin kayak gue bisa hidup deh dengan freelance gitu. Ya udah, hampir setahun lah gue jalanin tuh freelance, aman-aman aja. Ada terus tuh biasanya tiap bulan, berapa bulan sekali ada yang masuk. After that ya lama-lama hilang karena gue nggak melakukan promosi apa-apa gitu. Hanya ketika ada orderan datang ya lo kerjain gitu ya. Ya mengandalkan alam lah, tiba-tiba datang gitu. Tapi gue nggak yang promoin gue bisa bikin ini loh, enggak. Cuman emang by word of mouth aja. Dan akhirnya itu hampir setahun. Baru di situ memutuskan lagi untuk bekerja. Iya, karena tiba-tiba mulai loh, kok udah nggak ada yang mas kerjaan lagi nih, gitu. Bahaya nih, gue udah ada anak juga waktu itu. Jadi ya udahlah gue coba cari kerja, dan itu memang ya nggak mudah. Beberapa nyoba emang nggak banyak yang nggak keterima. Sampai gue mikir, kayaknya kalau nggak dapet juga, gue harus banting setir nih kayaknya, gitu.
Banting setir dari bidangnya? Dari bidangnya. Kalau emang di bidang gue nggak ada, gue banting setir yang emang nggak gue banget sebenarnya. Gue jadi sales deh, jadi marketing. Iya, gue jadi marketing lah. Apa modal ngomong doang kan bisa lah gitu. Itu kan bukan gue banget sebenarnya gitu, karena gue emang orangnya orang belakang layar. Tapi ternyata dapatlah gue kerjaan di sebuah. Gue sebelumnya pernah targetin gue pengen kerja di gedung lah gitu. Pengen kerja di perusahaan gedongan gitu. Perusahaan tapi kantornya tuh di high class building. Di building yang tinggi gitu kan, di tengah kota. Kalau berangkat macet. Kalau pulang lebih macet. Kalau mau naik lift antri ya. Gue satu pikiran kayak gitu. Akhirnya kesampaian. Dapat lah tuh. Dapat di Jakarta Pusat. Tapi nggak jadi banting setir. Nggak jadi. Tetap di dunia yang sama. Tetap di dunia yang sama, malah turun. Kenapa? Kalau boleh dibilang itu karena company-nya nggak membutuhkan skill yang udah pernah gua pelajari dulu gitu loh. Nggak gimana ya, nggak sedalam yang dulu. Nggak sedalam ya. Iya, gue cukup kayak berapa persen, 10% dari skill yang gue punya, itu udah cukup. Jadi lo overspec ya? Mungkin, yang nggak tahu juga ya. Pokoknya gue simpen aja lah skill gue buat sajopan gitu kan, buat yang lain aja. Di kantor gue belum butuh gitu. Sampai akhirnya memang di sini ternyata ada jenjang karirnya lah. Emang tadinya gue pikir ya udahlah, yang penting gue kerja setahun aja deh gue di sini gitu. Sempat kepikiran gitu. Kayak ngapain lama-lama. Cari lagi yang lebih gede gitu targetnya. Tapi ternyata gue dikasih jenjang karir yang dari niatnya cuma setahun jadi 4 tahun nih. Sekarang udah 4 tahun? Gue udah 4 tahun gitu. Dimulai dari apa, sekarang udah di mana? Awalnya dari ini perlu disebutin ya, title-nya atau apa? Ya sebutin aja gak apa-apa. Dari staff ya, gue masuk staff kan. Dan itu yang emang posisinya kayak butuh nggak butuh sebenarnya. Ngerjain apa sih itu? Gue cuma sendiri, animasi. Animasi yang kategorinya 2 dimensi. Motion graphic. Motion graphic kan sekarang tuh konten apa juga udah pakai motion graphic kan. Lu mau lihat di TV kayak mau lihat di sosial media, lu buka Instagram apa pasti udah yang ada tulisannya jalan-jalan lah, ada ting kayak gitu-gitu. Iya. Pokoknya 2 dimensi itu namanya motion graphic. Gua ngerjain itu doang. Itu juga kliennya cuma 1 apa 2. Dikit lah kerjaannya gitu, masih gabut. Hanya gua di kantor itu. Dari 100 orang, gua sendiri yang megang. Spesialis di situ ya. Iya. Nah, lalu sampai akhirnya ya makin kesini ternyata requestannya makin banyak gitu loh. Gue bisa handle, gue pernah dapat bos yang setiap gue kerja menurut gue atasan gue nggak ada yang beres sih. Nggak ada yang beres maksudnya? Iya. Ya yang pertama di kantor pertama sebenarnya itu problem atasan semua gitu. Nah, pertama dan kedua. Pertama, kedua, ketiga juga gue dapat atasan yang ngaco juga sebenarnya. Tapi abis itu dia cabut duluan. Gitu, dan emang itu ngebantu lu buat berkembang juga sih. Kalau lu sabar di sebuah tempat gitu ya, emang lu bisa ambil hikmahnya lah. Tuh akhirnya di sini gue dibuatin tim. Akhirnya gue punya tim. Berapa orang total? Dikit. Ya, baru bertiga. Iya, lumayan lah. Jadi sama gue berempat. Jadi 4 ya. Gue berempat gitu. Ya gue dibilang katanya sih live yang gak enak ngomongnya. Ya harus diomongin. Gue nggak suka membahas soal itu. Cuman katanya sih levelnya menurut itu gitu loh. Level gue di manager gitu. Abis pertama dari staff naik jadi senior staff, habis itu jadi supervisor, sekarang jadi manajer. Dan lu manage tim lu itu? Manage tim. Tapi karena emang timnya masih sedikit, masih banyak kerjaan yang gue handle sendiri juga. Karena mungkin belum terlalu kompleks ya? Atau sebenarnya udah kompleks dibikin tidak kompleks? Biar gue kelihatan ada kerjaan gitu. Jadi udah gue kerjain aja sini dah, pada gabut ya kan. Lalu mostly biasanya gue terima kerjaan yang emang kayak brief dari klien, terus mau bikin video ini nih, biasanya gue bikin storyline-nya atau storyboard-nya gitu loh. Kalau nanya harga, gue kasih tau harga sekian. Berarti sekarang gitu. Lu lebih ke udah bukan main di animasi lagi maksudnya? Atau gue sekarang lebih fokus juga videografi. Jadi syuting, video shoot, segala macam. Rata-rata kliennya kayak gimana, Bi? Rata-rata kliennya kalau di kantor gue yang sekarang itu mostly
FMCG biasanya atau F&B. Oke, food and beverage ya. Nah, emang mereka di saat kayak pandemi kayak gini mereka tetap jalan gitu kan. Jadi memang orderan untuk ini tetap ada terus. Tetap bergerak ya, nggak ada stop ya. Tapi bisa WFA kan? WFH ya, yang kerjanya bisa di depan komputer ya. Cuman ya kalau untuk syuting sih lumayan terhambat gitu. Cuman dari hari ini udah mulai ada lagi syuting. Udah mulai ada syuting karena udah ada relaksasi kan. Pernah syuting kemana, Bi? Paling jauh? Paling jauh? Iya. Paling jauh itu ke Maluku. Syuting apa tuh? Itu syuting yang brand mobil itu. Jadi brand mobil itu brand mobil yang itu juga. Ada apa? Sempat megang klien itu juga gitu. Di kantor gua, dan memang gua sempat syuting untuk CSR. Oh, itu CSR. Si brand itu bikin CSR tentang anak-anak di luar pulau lah. Yang jauh di sana gitu, bahwa mereka tuh juga berbakat untuk bisa apa namanya, bisa berbakat dalam hal menggambar. Jadi ada kompetisinya gambar mobil. Nanti mereka bisa diundang ke Jepang. Oh, yang menang luar biasa gitu. Ya. Nanti katanya sih mobilnya dibikinin aslinya. Oh ya, ada hasil gambarnya itu. Katanya. Oke. Nah, berarti awalnya lu main di animasi, akhirnya di perusahaan yang baru sekarang lu berkarir dan smooth lah ya. Ya pasti ada challenge-nya lah ya, tapi ya akhirnya lu sudah bisa punya tim juga dari yang tadinya sendiri. Berarti kalau yang gua dapat simpulkan di sini adalah di dunia kreatif itu terus berkembang dong sekarang ya. Banget. Kayak itu perusahaan itu bukan perusahaan kecil kan, perusahaan besar kan, dan udah lama. Bahkan dia naruh lu di situ karena dia tahu, karena akan berkembang, akan dibutuhkan. Ya kan, makanya lu bilang nggak butuh sih. Ya ternyata awalnya butuh. Gitu, iya. Karena berkembang. Jadi ada nggak hal yang bisa memotivasi teman-teman yang sekarang lagi susah payah lagi ngegambar ya kan, atau yang lagi dapat bos rese misalnya, jam kerja yang nggak jelas, yang bisa membuat mereka termotivasi gitu dengan pengalaman lo? Nah, sebenarnya apa ya? Kalau sekarang sih, kalau yang ya gue lihat beberapa kayak kategori millennials gitu, yang orang anak-anak yang lahir tahun 2000-an ke atas kali ya. Iya. 95 ke atas gitu. Mungkin ada beberapa yang pola pikirnya beda lah. Karena mereka udah hidup di zaman teknologi kan. Mereka nggak terlalu nggak mau effort banget untuk menghadapi dunia pekerjaan yang keras gitu. Mereka maunya kalau gajinya nggak sesuai ngapain gue? Ya kan pasti mau gini ya. Kalau menurut gue sih nggak gitu, karena gue ya orang lama lah ya. Kita orang lama. Masih tahun 80-an lah lahirnya gitu. Bilangnya ya lu jalanin, kalau emang itu masuk ke dalam passion lu jalanin aja. Kenapa harus, kalau memang itu passion lu jalanin aja? Ya, karena kalau apapun yang setengah-setengah nggak bakal jadi. Kalau yang lu seneng pasti ya belum tentu jadi juga. Cuman kalau lu jalaninnya jos kan lebih mantap. Gitu. Jadi intinya lu lakuin apa yang lu suka ya, menjadi passion lo ya. Gitu. Ya seperti yang udah teman-teman lihat ya. Jadi semua narasumber bilangnya sama, lu jalanin apa yang lu suka. Karena ya kalau gue lihat dari cerita lu juga, Bi, mungkin banyak hal tantangan yang lu hadepin lah ya, dari jam kerja, atasan yang seperti apa, komunikasi yang gimana. Tapi memang karena lu passion lu di sana, ya akhirnya lu dapet tempat akhir yang menurut lu tempat terbaik saat ini kan. Tempat terbaik saat ini kan, dan bahkan lu diberi kesempatan yang lebih gitu di sana. Jadi memang semua akan terbayar. Dan kedepannya dunia animasi menurut lu seperti apa? Di dunia animasi atau dunia kreatif visual lah. Ya pastinya selalu akan ada yang baru ya. Tapi sekarang kan dari segi visual apapun orang udah mulai balik lagi ke zaman dulu. Udah mulai muter nih dari segi desain, dari segi tren apapun udah balik lagi ke tahun 90-80 nih gue lihat ya kan. Jadi ya tren-tren visual itu juga udah mulai agak balik. Udah mulai nggak yang terlalu futuristis banget lah. Orang udah lebih suka yang ke lebih klasik lagi, kayak tahun-tahun 80 yang desainnya lebih mengotak atau apa gitu. Cuman memang kalau masalah teknologi
itu kan pasti berkembang terus dan medianya akan tambah banyak terus gitu loh. Apapun gitu ya, lu mesti selalu open untuk jangan takut buat belajar hal baru sih. Oke, lu kayak passion gue di sini gitu, tapi ya bukan berarti gue maunya ini doang gitu, enggak. Soalnya kayak gue kuliah di animasi, itu kan animasinya banyak lagi turunannya gitu. Kayak teman gue ya di bagian animator dari kuliah ya, gue maunya jadi animator. Sampai sekarang udah sekian tahun dia tetap maunya jadi animator aja. Gue nggak mau ambil yang lain gitu. Nah kalau gue beda, gue nggak mau menspesifikasikan diri gue di satu itu. Gue harus bisa semua. Namanya generalis, istilah generalis gitu. Gue bisa ini, udah ada waktu belajar, pokoknya kalau udah dapet project itu bisain aja dulu gitu. Gue pelajarin apapun sekarang ada, lu mau ngelihat tutorial dimanapun gampang di YouTube ada gitu loh. Software yang gratis pun ada. Orang-orang gampang lah sharing untuk masalah lu bisa ngembangin skill lu secara independen pun bisa gitu. Kalau kasar kayak sekarang tuh otodidak lah. Biasanya banyak yang otodidak lebih jago sih jatuhnya. Oke Bi, nah berarti memang yang gue lihat ya memang lu bergerak sih, jadi nggak cuma desain animasi aja, desain grafis aja, ternyata juga bahkan bergerak ke video, dan lu udah banyak syuting juga kan buat ya buat kebutuhan klien yang berhubungan dengan video lah dari perusahaan-perusahaan lo ini. Nah mungkin dari sisi lain yang mau gue tanyakan terakhir nih biasa sebelum kita close, lu se-enjoy apa sih di dunia animasi ini? Dan sepusing apa? Jadi manisnya apa, pahitnya apa? Manisnya ya gue ngelakuin yang gue suka. Emang itu hidup lu banget lah ya. Passion lu lah ya. Pahitnya adalah ketika keinginan orang lain, kita tahu keinginan dia tidak sesuai dengan semestinya gitu, tapi kita harus ngikutin dia. Itu yang paling kayak gue tahu nih yang bagus kayak apa gitu loh. Gue punya basic, gue tahu standar prinsipnya kayak gimana, tapi lo maunya begini gitu, melenceng kan. Gue jadi ya tapi ya udah gitu, gue harus ngikutin gitu. Dan memang ya pekerjaannya tidak selalu ada sebenarnya. Beda sama kayak orang bidang-bidang lain lah, kayak produksi sesuatu yang memang pasti dikonsumsi habis dan produksi terus lah ya. Kalau gue kan memang kebutuhan di bidang itu nggak selalu ada, tapi memang sekarang kebutuhannya lagi besar untuk sosial media, untuk promosi segala macam kan pasti butuh desain, butuh video segala macam. Jadi sebenarnya peluangnya masih gede banget untuk di sini. Yang penting lu bisa nyemplung di saat yang tepat, dan lu nggak menutup kemungkinan untuk hal-hal baru. Oke Bi, thank you banget nih sharingnya. Nah teman-teman udah lihat ya kalau ternyata potensinya tuh masih banyak, potensinya tuh bahkan masih luas, bahkan bisa melebar ke hal yang lain. Ya sekarang kalau kita bicara dunia digital, apa sih nggak serba digital, bener nggak? Sekarang orang jualan online, lihat YouTube, video dan lain-lain. Jadi semuanya sudah sangat terbuka untuk dunia kreatif di sini. Jadi buat kamu mungkin yang saat ini masih kuliah, atau mungkin lagi belajar, atau mungkin juga suka dan otodidak, kan udah banyak tutorialnya ya. Jadi otodidak untuk belajar seperti ini melakukan desain animasi ataupun videografi, ya lakuin aja terus karena memang potensinya masih sangat besar. Oke, sekian dari kami. Terima kasih buat Ebi waktunya, sharing-sharingnya. Terima kasih juga. Nah kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya nih Bi, bisa kontak-kontak lu nggak? Di mana, di IG gitu Bi? Bisa, IG gua @ebipratama P. Ebi Pratama P. Oke, nyambung semua ya? Nyambung semua. Oke, bisa di-follow, DM-an atau tukar informasi, sharing-sharing. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa di-like and subscribe. Oke, Bi, sampai ketemu lagi. Thank you. Sukses terus. Thank you banget udah di-invite. Ya, thank you Pak. Sampai ketemu lagi Pak ya. Yo.